Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini pembahasan kita berkaitan dengan tadabbur Al-Qur'an, yaitu berkaitan dengan tadabbur surat Al-Kahfi. Ya. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan sebelum kita memasuki kajian tadabbur Al-Qur'an surat Al-Kahfi ini. Yang pertama berkaitan dengan nama surat dan sebab penamaan. Jadi surat ini dinamakan dengan surat Al-Kahfi atau juga disebut dengan surat Ahlul Kahfi atau disebut dengan Ashabul Kahfi. Nah, tentunya penamaan ini didasarkan pada kisah Ashabul Kahfi itu sendiri yang disebutkan di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-9. Di mana kisah ini kisah yang sangat menakjubkan dari sisi manusia, tetapi dari sisi Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu yang istimewa karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha berkehendak untuk melakukan apa yang diinginkannya. Nah, kisah ini menunjukkan tentang kesempurnaan kekuasaan kehendak Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya banyak pelajaran hikmah yang kita bisa dapatkan dari pembahasan surat Al-Kahfi. Nah, oleh karenanya Nabi SAW di dalam hadis riwayat Muslim menyebutkan tentang bagaimana ketika fitnah Dajjal itu muncul, maka Nabi SAW mengatakan faqra'u alaihi fawatiha surat Al-Kahfi. Bacakanlah kepadanya awal-awal dari surat Al-Kahfi, yang dimaksud adalah 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi. Nah, kemudian yang kedua berkaitan dengan keutamaan surat Al-Kahfi. Disebutkan di dalam riwayat hadis Imam Baihaqi bahwasanya surat Al-Kahfi itu adalah cahaya di antara 2 Jumat. Maka barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cahaya di antara 2 Jumat. Nah, yang kedua adalah terlindung dari fitnah Dajjal. Barang siapa yang membaca atau menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, atau dalam riwayat lain 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi, akan terlindungi dari fitnah Dajjal. Nah, maka cara melindungi dari fitnah Dajjal ketika Dajjal itu muncul, sebagaimana hadis tadi, bacakanlah kepadanya 10 ayat pertama surat Al-Kahfi. Nah, sehingga Nabi SAW itu memerintahkan atau menganjurkan untuk menghafalnya. Jadi seandainya ada orang yang ketemu dengan Dajjal, karena dia sudah hafal, jadi apa? Tinggal dibacakan. Kalau misalkan dia belum hafal, Dajjalnya keluar, kemudian cari mushaf dulu. Cari mushaf dulu ke rumah, misalkan kalau dibacakan. Kenapa? Nah, kemudian yang ketiga berkaitan dengan masalah goa. Jadi goa ini adalah salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan goa ini adalah makhluk yang memiliki manfaat. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan makhluk itu dengan sia-sia, pasti ada manfaatnya. Nah, maka ada perbedaan di dalam bahasa Arab antara Al-Kahfi yang berarti gua dengan Al-Ghar yang juga berarti gua dalam terjemahan kita. Nah, cuma perbedaannya dalam bahasa Arab, Al-Kahfi itu gua yang lubangnya besar.
sehingga bisa dimasuki oleh beberapa orang. Berbeda dengan al-ghar. Al-ghar itu hanya bisa dimasuki satu atau dua orang saja. Maka kalau Bapak Ibu misalkan yang sudah pernah umrah haji, melihat ada namanya apa? Gua sur. Nah, gua sur itu apa? Ya, lubangnya sempit, hanya bisa dimasuki satu atau dua orang. Sebagaimana Nabi SAW masuk ke dalam gua sur dalam surat At-Taubah bersama sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Termasuk juga di dalamnya seperti gua Hira, ya, disebut dengan gua Hira. Ya. Nah, berbeda dengan Al-Kahfi. Al-Kahfi itu dua tetapi dia besar. Nah, sehingga ini walaupun ada perbedaan pendapat berapa orang yang dimaksud ya di dalam ayat atau surat Al-Kahfi ini dengan Ashabul Kahfi, artinya berapa jumlahnya. Ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 8 dan seterusnya. Nah, kemudian berkaitan dengan letak gua Ashabul Kahfi ini memang tidak diketahui secara spesifik. Adapun yang ada sekarang, ya, di mana itu diklaim sebagai gua Ashabul Kahfi di negara Yordania, ya, itu pun masih apa? Ya, masih diperdebatkan. Tetapi intinya di mana Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan ya berita kabar tentang di mana letak gua Ashabul Kahfi. Karena nanti yang penting itu bukan guanya di mana, bukan Ashabul Kahfi jumlahnya berapa dan seterusnya. Tetapi yang menjadi penting ini adalah berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh Ashabul Kahfi itu sendiri. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang berbahagia dalam Allah Subhanahu wa taala, kita masuk dalam tadabbur surat Al-Kahfi. Jadi tema inti dari surat Al-Kahfi ini menjelaskan tentang berbagai macam bentuk fitnah dan bagaimana cara menghadapinya. Ya. Jadi ulama yang mencoba untuk mencari tema intinya setelah mereka membaca berulang-ulang kemudian memperhatikan makna dan seterusnya, maka mereka bisa menyimpulkan bahwasanya tema inti surat Al-Kahfi itu berkaitan dengan berbagai macam bentuk fitnah dan bagaimana cara kita menghadapinya. Karena setiap kita dalam kehidupan kita pasti akan dihadapkan dengan apa? Fitnah. Baik itu fitnah harta ataupun fitnah berkaitan dengan anak keturunan, fitnah berkaitan dengan jabatan kekuasaan, ya, fitnah berkaitan dengan ilmu dan lain sebagainya. Nah, apa yang dimaksud dengan fitnah? Ya, fitnah di dalam bahasa Arab itu asal katanya adalah memasukkan emas ke dalam api. Jadi huruf fa, ta, dan nun itu memiliki makna satu, ya, perbuatan memasukkan emas ke dalam api agar nampak mana yang baik, mana yang buruk. Maka fitnah itu pun juga ya untuk menguji manusia mana ya yang baik dan mana yang buruk. Nah, maka di dalam surat Al-Ankabut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ahasiban nasu ayyatruku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun." Ya, apakah manusia itu mengira mereka mengatakan kami ini beriman sedangkan mereka itu belum diuji. Ya. Dan kita bisa memperhatikan ujian-ujian itu dalam kehidupan kita, termasuk di dalamnya apa? Ya, ketika bulan Ramadan, ya, bulan Ramadan di awal-awal itu apa? Ramai, semarak dan seterusnya. Kemudian sudah masuk 10 hari terakhir sudah mulai apa? Ya, sepi, ya, seperti itu. Nah, sehingga nanti apa? Itu akan teruji mana orang yang betul-betul mengharapkan ya pahala dengan puasanya dengan orang yang ya kurang mengharapkan pahala dari puasanya. Nah, sehingga
Fitnah itu bisa bermakna ujian, bisa bermakna cobaan. Fitnah bisa bermakna harta, anak-anak, ya, bentuk kekufuran termasuk fitnah, perselisihan termasuk fitnah, dan lain sebagainya. Ya, maka disebutkan di dalam surat At-Taubah, ya, disebutkan al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih, ya, besar bahayanya daripada pembunuhan, sehingga dijadikan peribahasa dalam bahasa kita. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Karena sebetulnya makna fitnah di situ bukan berarti menuduh orang lain, tapi fitnah di situ maknanya apa? Kekufuran. Artinya bahaya kekufuran kesyirikan itu lebih besar dampaknya daripada hilangnya nyawa seseorang. Demikian pula dengan harta dan anak-anak itu termasuk fitnah, ya. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hanyalah anak-anak dan harta-harta kalian fitnah. Fitnah di sini maknanya apa? Bisa menyeret seseorang kepada keburukan. Ya. Misalkan, ya, ada orang tua yang saking sayangnya sama anak, sehingga setiap anak itu meminta sesuatu pasti apa? Dipenuhi. Padahal dengan cara seperti itu menyeret orang tua kepada apa? Ya, keburukan. Ya, sehingga akhirnya apa? Seorang anak itu sampai dengan dewasa dia harus, ya, dipenuhi apa yang menjadi, ya, keinginannya. Ketika misalkan keinginan tidak terpenuhi, maka dia sakit. Ya, ketika keinginannya tidak terpenuhi, maka dia ya, tantrum dan lain sebagainya. Ya. Nah, oleh karenanya nanti fitnah itu, ya, di dalam Al-Quran disesuaikan dengan konteksnya masing-masing. Ya. Nah, yang paling penting di sini adalah urgensi kita memahami dampak fitnah. Ya, kenapa? Karena ketika seseorang itu bisa menjaga diri dari satu bahaya, maka dia harus mengetahui bahaya itu sendiri. Jadi bagaimana seseorang itu bisa menjaga diri dari satu bahaya kalau dia tidak mengetahui, ya, bahaya sesuatu tersebut. Kalau misalkan kita tahu bahayanya satu penyakit, tentu kita ya, harus mengetahui bagaimana cara menjaga diri dari penyakit tersebut, termasuk juga di dalamnya fitnah. Maka orang yang paling bahagia, kata Nabi SAW, itu adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Ya, baik itu nanti fitnah harta, fitnah dengan, ya, kekuasaan, fitnah dengan ilmu, termasuk di dalamnya apa? Ya, fitnah dengan, ya, agama. Ya. Nah, kita akan masuk dalam kisah Ashabul Kahfi. Ya, yang pertama, kisah Ashabul Kahfi ini, ya, menunjukkan tentang fitnah agama. Jadi Ashabul Kahfi itu adalah mereka para pemuda, di mana mereka itu adalah orang-orang yang berada, orang-orang yang memiliki kekayaan, ya, terpandang dan lain sebagainya. Tetapi karena mereka menghindari dari pemimpin yang zalim, di mana pemimpin yang zalim ini akan menyalib mereka seandainya mereka masih dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian akhirnya mereka lari ke gua. Pemuda Ashabul Kahfi itu satu dengan yang lainnya tidak saling mengenal, termasuk nanti juga seekor anjing yang menemani daripada pemuda Ashabul Kahfi. Nah, sehingga nanti kisahnya disebutkan dalam ayat ke-9 sampai dengan ayat ke-20. Nah, bagaimana cara untuk menjaga dari fitnah agama? Yang pertama adalah teman yang baik. Jadi teman yang baik itu bisa menjaga seseorang dari, ya, rusaknya agama. Karena teman itu, ya, diukur
Jadi agama seseorang itu diukur dari siapa teman. Maka dalam hadis Nabi SAW disebutkan al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu berdasarkan agama dari teman. Ya. Nah, maka teman itu nanti pada hari kiamat pun itu bisa memberi apa? Syafaat. Sehingga dikisahkan ada seseorang yang Allah SWT masukkan ke dalam surga. Ya, artinya apa? Allah tetapkan dia masukkan dalam surga. Tetapi orang itu bertanya, kemana teman saya si fulan yang dahulu ketika dunia ya sama-sama ya, tetapi apa? Ya dia tidak bertemu dengan si fulan tersebut. Ternyata si fulan ini apa? Allah tetapkan dia menjadi penduduk. Sampai akhirnya orang tersebut enggan untuk masuk ke dalam surga sebelum temannya tersebut apa? Allah angkat dari neraka. Sehingga dengan syafaat ya temannya tersebut, si fulan yang tadinya akan masuk neraka kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala angkat kemudian dia menjadi orang-orang yang masuk ke dalam surga. Nah, cara yang kedua adalah mengingat akhirat. Ya, mengingat akhirat ini adalah salah satu cara untuk kita menjaga dari fitnah agama. Dengan kita mengingat akhirat, maka apa? Ya, kita akan terjaga dari berbagai macam bentuk kerusakan di dalam kehidupan. Ya, artinya apa? Kerusakan dalam kehidupan itu sangat banyak. Ya, baik itu dalam dunia nyata ataupun juga dalam dunia maya kalau sekarang. Ya, dan salah satu hal yang bisa merusak itu adalah apa? Yang namanya hati. Nah, termasuk di dalamnya apa? Membaca Al-Quran dan mentadabburinya. Ini termasuk hal yang bisa menjaga seseorang dari fitnah agama. Kemudian yang kedua adalah fitnah harta. Pada kisah dua pemilik kebun, yang satu pemilik kebun yang kaya, yang satu pemilik kebun yang miskin. Kemudian pemilik kebun yang kaya itu melihat kebunnya yang begitu banyak, kemudian dia sangat bangga. Sehingga pemilik kebun yang miskin itu mengingatkan, ya, ketika masuk ke dalam kebunnya hendaklah dia mengucapkan Masya Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Dan ini nanti disebutkan dalam ayat ke-32 sampai dengan ayat ke-44. Nah, bagaimana cara untuk menghadapi fitnah dari harta ini? Caranya yang pertama memahami hakikat dunia. Dunia itu sesuatu yang hina atau rendah. Dunia itu perhiasan yang menipu. Dunia itu kenikmatan yang cepat hilang. Kenikmatan dunia itu akan hilang dari diri kita atau kita sendiri yang akan hilang terlebih dahulu. Nah, maka dengan memahami hakikat dunia, seseorang itu akan terfitnah dari harta. Bukan berarti orang itu tidak boleh kaya. Kaya itu justru sesuatu yang dianjurkan. Ya, semua kita pasti ingin kaya, cuma takdirnya berbeda. Maka harta itu di dalam Al-Quran disebut dengan al-khair. Kenapa? Karena dengan harta itu banyak yang bisa diwujudkan dengan kebaikan. Ya, sampai orang mengatakan ya harta itu kan tidak dibawa mati. Betul, harta itu tidak dibawa mati. Uang itu tidak dibawa mati. Tapi kalau tidak punya uang, mau seperti apa? Seperti mau mati. Ya. Jadi betul-betul bukan berarti sesuatu yang segalanya. Ya. Nah, yang kedua adalah menyibukkan dengan akhirat. Ya, menyibukkan dengan akhirat artinya apa? Menyibukkan dengan sesuatu yang lebih utama daripada dunia itu sendiri. Maka yang namanya zuhud itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Ya, apalagi sekarang menjelang Idul Fitri, ya. Banyak orang yang justru menyibukkan dirinya dengan sesuatu yang tidak bermanfaat
bukan berarti haram, tidak, boleh. Tetapi apakah itu bermanfaat untuk akhirat atau tidak? Yang seharusnya di 10 hari terakhir ini dimanfaatkan insyaAllah untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa, ya, disebutkan di dalam surat Al-Kahfi ayat 65 dengan isyarat fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Lalu Musa dan muridnya yang bernama Zunnun, ya. Nah, kemudian apa? Bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepada rahmat dari kami dan yang telah kami ajarkan kepada ilmu dari sisi kami. Maka hamba yang dimaksud di sini adalah Nabi Khidir alaihissalam. Di dalam hadis disebutkan tentang sebab kenapa Nabi Musa itu diperintahkan belajar kepada Khidir. Karena Nabi Musa ketika ditanya siapa yang paling berilmu, maka Nabi Musa mengatakan sayalah orang yang paling dalam ilmunya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menegurnya karena tidak mengembalikan ilmu kepadanya. Kemudian apa? Memerintahkan ya Nabi Musa untuk belajar kepada Nabi Khidir. Kemudian Nabi Musa bertanya, bagaimana cara saya untuk bisa menemuinya? Maka dikatakan kepadanya, bawalah ikan yang sudah mati dalam sebuah keranjang. Apabila ikan itu sudah habis, maka apa? Orang itu berada di sana. Maka disebutkan tempatnya adalah di dua pertemuan atau di pertemuan dua lam. Ya, jadi pertemuan itu disebut dengan Teluk Aqabah dan Teluk Suez di Laut Merah. Ya. Nah, kenapa disebut dengan Khidir? Khidir itu artinya hijau. Ya, di dalam bahasa kita lebih populer Khidir, tapi yang betul adalah apa? Al-Khadir. Al-Khadir itu artinya hijau. Kenapa? Karena dia memiliki karomah ketika beliau duduk di atas tanah yang gersang, tiba-tiba tanahnya berguncang, kemudian di belakangnya sudah tumbuh tumbuhan berwarna hijau, sehingga disebut dengan Al-Khadir atau ya hijau. Siapa nama aslinya? Nama aslinya adalah Balyan bin Malkan. Dia termasuk ya tokoh pembesar dari Bani Israil. Tetapi Balyan bin Malkan ini apa? Lebih cenderung untuk apa? Melakukan fokus kepada ibadah dan tidak mengurus tentang kerajaannya, sehingga nanti dia lari dan menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah. Apakah Khidir itu nabi atau wali? Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, tetapi yang logik bahwasanya apa? Nabi Khidir itu adalah nabi, ya, dan bukan wali. Dalam arti apa? Ya, nabi, tetapi juga dia wali dalam arti wali, ya, dalam pengertian dia termasuk orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Apakah Nabi Khidir itu masih hidup? Nabi Khidir itu sudah wafat. Jadi keyakinan yang mengatakan Nabi Khidir masih hidup, bahkan ada yang berjumpa dengan Nabi Khidir, itu keyakinan yang dusta. Ya. Nah, maka kisah daripada Musa dan Nabi Khidir ini berkaitan dengan apa? Fitnah ilmu. Ya, di mana apa? Kadang-kadang dengan ilmu yang dimilikinya seseorang itu bisa berlaku sombong. Maka menjaga dan fitnah ilmu dengan apa? Tawadhu, dan tidak tertipu dengan ilmu yang dimilikinya. Ternyata ada orang yang lebih dalam, lebih tinggi ilmunya dari itu. Nah, yang terakhir adalah kisah Zulkarnain. Siapa Zulkarnain ini? Raja yang memiliki kekuasaan yang luar biasa, raja yang adil. Zulkarnain raja yang tidak berbuat sewenang-wenang, bahkan raja yang tulus ketika membuat benteng untuk Ya'juj dan Ma'juj. Ya, bahkan Zulkarnain itu tidak berbangga dengan hasil karyanya. Berbeda dengan pemimpin sekarang. Pemimpin sekarang itu biasa berlomba-lomba membuat apa? Karya yang dengan karyanya supaya apa?
diingat oleh rakyatnya. Kalau kadang-kadang karyanya apa? Belum rampung, belum jadi. Ya, seperti itu. Nah, maka ini berkaitan dengan fitnah kekuasaan, ya, di mana seseorang terjaga dari fitnah kekuasaan itu dengan cara apa? Ikhlas beramal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang banyak orang berlomba-lomba jadi pemimpin, ya, entah jadi presiden, bupati dan lain sebagainya. Nanti akan terlihat siapa yang betul-betul apa? Ya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, bagaimana menjaga dari fitnah kekuasaan, yaitu apa? Ya, memperbanyak untuk mengingat akhirat. Karena apa? Yang namanya kekuasaan itu sesuatu yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang berada dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini mungkin yang bisa kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Abdul